Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal ikhwatul kiram, ayuhal musyahidun wal musyahidat wal mustami'un wal mustami'at, ikhwan yang saya muliakan, kita banyakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk hadis kelima dari kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepadaku Musa bin Ismail, qal, beliau berkata, haddatsana Abu Awanah, qal, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dia bercerita, haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah radhiyallahu rahimahullah taala qala, telah menceritakan kepada kami Musa bin Abi Aisyah rahimahullah taala, beliau berkata, haddatsana Sa'id bin Jubair, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Jubair rahimahullah taala an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan engkau gerakkan lidahmu dengan cepat-cepat dengan tujuan untuk menguasai Al-Qur'an. Qala, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minan tanzili shiddatun atau syiddatan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, beliau merasakan kesulitan dan berat. Wa kana mimma yuharriku syafatayhi, dan beliau adalah orang yang menggerakkan lidah beliau untuk cepat-cepat menghafal dan menguasai Al-Quran. Faqala Ibnu Abbasin, fa ana uharrikuha lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, dan aku pun menggerak-gerakkan lidah kedua bibirku dengan cepat-cepat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya. Wa qala Sa'id berkata, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas uharrikuhuma, aku pun menggerak-gerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerak-gerakkannya. Faharraka syafataihi, maka beliau menggerakkan lidah beliau, bibir beliau dengan cepat-cepat. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan engkau gerakkan kedua bibirmu dengan cepat agar menguasainya dengan cepat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Qala jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu, dengan mengumpulkan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dadamu dan engkau membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, jika kami membacakannya maka ikutilah, diamlah dan tenanglah, diam dan tenanglah. Fastami' lahu wa ansit, simaklah dengan baik-baik dan diamlah. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Thumma inna alaina an naqra'ahu, artinya kemudian kami yang akan membacakannya. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Kemudian setelah turun ayat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang malaikat Jibril, beliau menyimak dengan baik, tidak cepat-cepat ingin menguasai. Fa idzan talaqa Jibrilu qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Setelah Jibril alaihissalam pergi,
maka Rasulullah SAW membacakan ayat itu seperti dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, dulu Rasulullah SAW itu cepat-cepat menggerakkan bibir beliau untuk menguasai atau menghafal Al-Quran, dan itu terasa berat bagi beliau. Yang kedua, kita tidak dianjurkan, atau janganlah kita cepat-cepat membaca Al-Quran, ingin cepat menguasainya atau ingin cepat menghafalnya, tapi perlahan-lahanlah dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing Rasulnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lidahmu dan kedua bibirmu dengan tujuan ingin cepat-cepat menguasainya. Yang keempat, jika dibacakan Al-Quran, maka diamlah baik-baik dan simaklah. Allah SWT menyuruh kita untuk menyimak. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami membacakan kepadamu, maka simaklah dan diamlah. Simaklah bacaan itu dan diamlah. Dan juga kita kalau misalkan di rumah, istri kita membaca Al-Quran agak keras, kalau kita memang ada kesibukan ya tidak apa-apa, tapi kita jangan malah berbicara yang bisa mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan juga hendaknya kita tidak menyetel murattal, tidak menyetel bacaan Al-Quran di HP atau di kaset atau di video jika kita tidak mendengarkannya. Matikan saja, karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Maka kalau kita nyetel murattal baik di HP atau di kaset atau di video, kalau kita tidak mendengarkan, lebih baik jangan disetel, karena Al-Quran bukan untuk sekedar pengisi suara, tapi untuk disimak, didengarkan. Maka ketika ada orang misalkan sedang sholat, kita pun jangan membaca Al-Quran dengan keras-keras. Begitu juga kalau ada orang membaca Al-Quran dengan keras, kalau itu di masjid, kemudian kita sholat, hendaklah orang itu memelankan suaranya. Jangan sampai dia membaca Al-Quran dengan keras, kemudian mengganggu orang lain. Cukup kita yang dengar saja. Tidak usah kita sampai mengeraskan suara supaya orang lain mendengarkannya. Kecuali saat mengajar atau saat belajar, disimak oleh guru, nah itu silahkan keras. Ya. Dan selanjutnya faedah yang lain adalah Al-Quran itu harus dengan belajar. Tidak bisa Al-Quran itu dibaca semau kita, harus belajar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh malaikat Jibril. Kita pun begitu, harus belajar sama guru. Tidak bisa otodidak. Tidak bisa kita hanya mendengar dari kaset kemudian kita ikuti, tidak bisa. Kita harus belajar di depan guru. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaannya Jibril, kemudian Rasulullah mengikuti. Begitu juga Ibnu Abbas diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Demikian faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kelima ini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.